Emang beneran kita mau ke sini? Ini beneran, Bu. Emang kita mau ngapain ke sini? Ibu nggak ingat yang kemarin Nyonya bilang? Kan Nyonya bilang kemarin nyuruh saya itu buat ngajak Ibu kita belajar bareng tentang ayam petelur. Kamu tahu dari mana tempat ini? Ya, ini saya sudah survei dong. Nggak mungkin saya ke sini tangan kosong. Masa nggak tahu apa-apa udah ngajak Ibu ke sini? Emang kita ke sini dapat untung apa nanti? Nah, Ibu tahu nggak? Di sini tuh katanya, kata orang-orang, itu produksi telurnya sehari bisa 1 ton. Ibu nggak percaya? Biar caranya saya percaya gimana kira-kira? Jam segini sih harusnya pemiliknya ada di kandang, Bu, lagi santai-santai. Mending kita langsung ke dalam. Oh boleh. Boleh dong, kenapa nggak boleh? Kan saya sebelumnya udah survei. Saya kemarin juga sudah nanya sama pemiliknya kalau boleh nggak sih Pak, kita orang luar belajar di sini. Katanya boleh kok, Bu, orangnya open banget. Kalau gitu Boleh deh. Yuk. beneran. Oh, kalau boleh, ayo. Ayo Bu, kita masuk dalam. Tuh, soalnya emang ini tempatnya. Iya, ini kelihatan Bu, kandangnya banyak. Kelihatan sih. Nah, itu bapaknya. Ini Bu, pemiliknya dari pabrik nih. Namanya Pak Dawang. Bukan Pak, ini manajernya Nyonya. Oh iya. Disuruh datang untuk buat belajar sama tentang ayam petelur, Pak. Oh iya. Monggo Ibu kalau mau kenalan dulu. Sore Pak, jadi saya diamanahin Nyonya untuk nanya-nanya tentang ayam petelur. Nah jadi saya tadi tuh dibawa sama ini mandor saya, namanya Bang Sony. Kalau nama saya itu Galung Pak. Oh iya, gimana? Apa yang ditanyakan seperti itu? Nah jadi gini Pak, tadi itu Bang Sony ini bilang ke saya di depan gerbang tadi, katanya di peternakan ini itu 1 hari itu nyampe 1 ton. Bener Pak? Ya insya Allah. Waduh, kalau 1 ton tuh berarti banyak banget Pak 1 hari. Kalau 30 hari itu bisa 30 ton berarti per bulan Pak. Insya Allah. Wah, kalau dari cara Bapak meliharanya itu kira-kira gimana sih Pak biar bisa nyampe 30 ton? 1 ton itu Pak per harinya? Ya terutama perawatannya harus disiplin, rutin, makan, minumnya cukup. Oh, untuk Sering dikorek, jadi insya Allah produksinya lebih bagus. untuk kan tadi Bapak bilang makan sama minumnya harus disiplin, Pak. Nah, untuk itu ada jam-jam khusus nggak sih, Pak? Buat Ada. kasih pakannya, Pak? Ada. Kalau pagi itu jam 7 mulai ya. Oh, jam Kasih 7. makan, ya. Kalau minumnya sudah bisa full ya, full setiap saat. Jadi dari pagi sampai pagi lagi harus ada. Kalau pemberian jam pakan itu Pak, kenapa sih Pak jadi harus jam 7? Apa misalnya nih, kalau Galuh itu nanti mau naruh di gantang Galuh itu sekitar jam 6, itu apa boleh Pak? Atau emang harus jam 7? Kalau tidak, istilah itu tidak, ya, kadang-kadang itu bisa, sama ada acara itu bisa. Tapi sebaiknya memang harus disiplin. Ayam itu butuh disiplin. Misalnya kalau dikasih biasanya jam 7 harus jam 7. Nanti kalau nggak rutin, efeknya di produksi. Oh, berarti kalau nanti tuh kandangnya itu dikasih makan yang nggak disiplin, itu berarti ayamnya bisa produksi jadi turun, Pak? Iya, bisa. Bisa nggak jadi 1 ton dong, Pak. Berarti kayak manusia juga ya, Pak. Ibaratnya manusia kalau udah makan jam 6, itu jam 6 terus. Kalau nggak, nanti bakal lapar, Mak. Ya, Pak? Iya, gitu. Kalau selain dari perawatan yang disiplin, kira-kira apa lagi, Pak? Yang kuncinya tuh biar jadi produksinya tuh bagus gitu, Pak? Ya, vaksin harus rutin. Jadi ayam juga perlu divaksin ya, Pak? Iya, Nggak iya. cuman kayak kita manusia gitu, Pak? Vaksin, terus kasih sekali-kali dikasih vitamin, Iya. mineral gitu. Kalau
Kalau dikasih vitamin gitu Pak, itu tuh kira-kira ada jadwalnya nggak sih Pak? Semisal dalam waktu 1 bulan itu ayamnya itu dikasih jadwal di minggu pertama vitaminnya apa, minggu kedua apa, atau pas ketika ayamnya lagi turun produksi aja Pak? Ya sebaiknya ya di misalnya 3 bulan sekali atau berapa. Tapi kalau misalnya rutin kasih vitamin ya tambah pengeluaran. Iya sih Pak, bener. Tambah pengeluaran. Bener. Oh iya Pak, ngomong-ngomong kan tadi saya lihat dari gerbang tuh Pak, ini kayaknya kandangnya gede banget. Ini total kandangnya ada berapa sih Pak? Kok bisa tadi memenuhi sehari itu bisa 1 ton gitu Pak? Ya, kalau kandangnya ada 11 ya. 11 kandang. 11. Kalau 1 ton itu ya sekitar, kalau ayam muda ya 20.000 sudah bisa produksi 1 ton. Oh, berarti minimal punya ayam itu dengan populasi 20.000, Galuh itu udah bisa punya hasil produksi 1 ton, Pak. Insya Allah kalau perawatannya bagus, terus vaksin-vaksinnya lengkap, memberi pakan minum bagus, insya Allah produksi akan tercapai. Tapi kalau peliharaannya asal-asalan ya telurnya ya asal-asalan. Benar sih Pak, bener banget. Apalagi kalau semisal kita itu meliharanya kayak yang nggak niat, itu tuh pasti hasilnya bakal jadi yang nggak bagus juga kan Iya. Pak. Kalau dari 11 kandang itu semuanya itu kepake Pak. Ada yang kosong, 1 kandang. Kenapa Pak yang kosong, habis akhir atau emang lagi dikosongin Pak? Itu berhubung kandangnya baterai itu besinya sudah rusak, itu mau direhab sekalian menunggu yang itu yang sebelahnya biar nanti bisa bersama-sama ayamnya. Nah, itu cuma itu untuk Oh iya Pak, tadi kan Bapak bilang ada 11 kandang. ya. Gak mungkin dong Bapak sendirian ngerjainnya dong Pak? Ya itu ada dibantu sama tetangga-tetangga atau karyawan sini aja. Kalau boleh tanya Pak, total karyawannya berapa sih Pak? Itu sekitar 10. Cuma 10 Pak? Ya. Saya kira ada 100 apa berapa gitu Pak. Belum. Bentar Pak, kalau 10 kan kandangnya ada 11, berarti per kandangnya 1 orang Pak. 1 orang. Wih hebat. Cukup Pak, 1 orang 1 Insya kandang. Allah cukup. Ayam 3.000 itu cukup 1 orang. Berarti untuk ayam 3.000 itu memang standarnya per kandang itu 1 orang Iya, atau gimana Pak? standar. Sudah standar. Apalagi sudah pakai nepel gini, sudah tidak keberatan. Oh iya. Keberatan. Sudah kasih makan, tinggal apa? Minum sama ngorek. Minum lah sudah otomatis sudah mengalir sendiri-sendiri. Kalau dari performa yang baik tadi, kalau tipe kandang itu berpengaruh nggak sih Pak kira-kira? Berpengaruh sekali. Paling bagus ya V. Yang model Bentuknya kecil. kayak gini ya Pak? Model kecil gini, kotoran tuh sakering kan. Kotoran kering, tadi lingkungan aman. Lingkungan aman. Tapi kalau besar itu lain lah hasilnya. Kotorannya lebih kering yang V. Ternyata faktor kandang juga berpengaruh ya Pak? Pengaruh. Nah, untuk itu kan tadi ngomongin soal kandang. Sekarang ngomongin soal ayamnya nih Pak. Ya. Kira-kira umur yang apa ya, istilahnya tuh reproduksinya bagus, itu kisaran umur berapa nih Pak? Umur 30 sampai 40 ya. Itu udah puncak. Oh, berarti masa emasnya ayam itu ada di umur 30 sampai 40 Pak. Ya. Nah, kalau ayam di
kandang Bapak ini nih dapatnya itu apakah Bapak beli pulet atau melihara dari kecil, Pak? Pelihara dari kecil. Berarti Bapak melihara dari DOC? Iya. Tapi lokasinya tidak di sini. Oh, jauh Pak dari sini? Ya sekitar 3 kilo ya. Lumayan. Lumayan ya. Lumayan ya, Bu. Mungkin kamu tadi melewati menuju sini tadi di Grogolan tuh. Oh, Pak. Itu sudah saya naikkan separuh itu. Sana masih separuh. Kalau ke pemeliharaannya itu Pak, apakah berpengaruh nih semisal Galuh itu nanti mau kayak Bapak nih, mau Ya. melihara dari kecil juga. Kalau Galuh melihara dari kecil itu kira-kira nanti pengaruh nggak sih Pak sama hasil produksinya nanti? Tentang cara Galuh melihara ayamnya kayak gimana, itu tuh nanti bakal berdampak nggak Pak? Maksudnya kalau sudah punya produksi, terus pelihara yang kecil Iya. itu. Enggak Pak, maksudnya kayak gini. Jadi kan Galuh tuh nanti mau beli dari DOC, dari yang kecil-kecil itu. Terus nanti tuh kan Galuh melihara sendiri Pak. Dari dia kecil sampai nanti dia besar, sampai dia masuk kandang ini. Itu tuh cara Galuh itu treatment ayamnya, cara Galuh melihara ayamnya, itu tuh bakal berpengaruh nggak sih Pak? Sama dampaknya nanti pas dia berproduksi. Misalnya Galuh asal-asalan nih, meliharanya pas dari kecil. Nanti apa berdampak produksinya sekali. bakal gitu? Berdampak sekali. Itu apa pulet itu sebenarnya kuncinya. Kalau puletnya bagus, dirawat dengan bagus, insya Allah hasilnya bagus. Tapi kalau cara pembesarannya itu asal-asalan, kasih pakannya asal-asalan, terus vaksinnya asal-asalan, ya hasilnya mungkinnya tidak optimal, tidak maksimal. Mungkin tidak bisa mencapai 90%. Gitu. Nah gitu Bang Sony dengerin. Jadi nanti kalau Galuh itu punya kandang, Bang Sony harus bener-bener dari dia kecil ya Pak ya? Iya, Siap, Bu. Siap. Kalau kunci biar puletnya itu bagus gimana Pak? Biar hasil pulet yang Galuh punya itu nanti bisa bagus gitu Pak? Kuncinya kalau itu yang memang butuh modal agak besar ya. Itu yang bagus itu dari kecil udah di box. Umpama box 100 ya, 1 minggu nanti setiap minggu lagi dikurangi, dikasihkan box lain gitu. Jadi untuk penjarangan gitu loh. Oh iya, Pak. Penjarangan. Nanti kalau sudah umur sekitar 45 hari sampai 50 nanti dipindah lagi di box. Ya, 1 box itu kalau tempat saya itu 1 box saya kasih 33. Itu dari umur 45 atau 50 hari saya pindah gitu. Tapi di tempat saya masih sekarang itu masih di postal. Di postal itu sampai umur 45 atau 50 hari baru saya pindah ke box. Berhubung modal belum cukup. Oh berarti sampai dia umur berapa tadi 45 hari? Ya, 45 hari itu dia diumbar. diumbar ya, di postal ya. Habis itu baru naik ke box gitu Pak? Box ya. Kandang grower namanya. Kandang? Grower. Grower. Ya. Kalau semisal dari kecil, dari dia DOC, itu sampai dia baru mau naik ke baterai, dia diumbar terus, boleh nggak Pak? Boleh tapi kurang Efektif yang Pak? sudah itu hasil telurnya kurang maksimal. Yang bagus itu ya pertama itu sudah di box. Sudah di box, nanti setiap minggunya di apa itu ambil bahwa 100 ya per minggunya diambil 10 dipindah ke box yang lain. Oh, kayak pengurangan populasi gitu Ya ya, Pak? gitu ya. Ngerti nggak Bang Sony? Semoga. Ya, Semoga. lebih bagus insya Allah gitu. Untuk itu pengalaman yang sudah itu gitu. Kalau dulu itu cuma di postal itu hasilnya ya bertelur, tapi dibandingkan dengan yang itu lebih bagus yang di box.
namanya baby box. Baby box. Ya. Oh, berarti Box yang pertama anak. itu baby Ya, box. ya, Habis itu ke kandang grower, Pak. Grower, ya. Di kandang grower itu kira-kira dia berapa minggu, Pak? Itu sampai 13 minggu ya. Oh, sampai 13 minggu di kandang grower. Ya, 13 minggu terus dipindah ke kandang layar gitu. Kandang produksi gitu. Kalau di baby box tadi kan dia per minggunya dipindah. Kalau di kandang grower tadi itu dia per minggunya dipindah juga atau tetap satu kandang itu dia bakal terus sampai 13 minggu, Pak? Terus dari umur 50 atau 45 hari di situ di grower, nanti baru dipindah setelah umur 13. Jadi per kandang tuh bestian gitu nggih, Pak? Iya. Temenan Iya, akrab, temenan, gitu, iya. temen akrab gitu nggih, Pak? Temenan akrab ya. Kalau di sini kan dua-dua. Iya, Pak. Iya. Kalau di grower 3. Nanti takutnya ada perasaan gitu, Pak. Antar ayamnya jadi. Jadi kalau di kandang grower itu kandangnya sama kayak gini juga, Pak, atau bentuknya beda lagi? Ya sama gini, cuma yang di sana saya masih pakai kandang bambu. Bambu. Tapi isinya 3 gitu, Pak, kalau 3 grower. ya, ya. Kalau modelnya hampir sama. Tapi nggak pakai ini, langsung nepel. Oh iya. Langsung nipel. Ya, langsung nepel. Oh iya nih, Pak, ngomong-ngomong, ini kan beberapa hari ke belakang nih, kan cuacanya nggak menentu ya. Ya, Kayak gitu apa berpengaruh juga sih, Pak, ke produksi ayamnya? berpengaruh. Berpengaruh itu harus ada antisipasi, dikasih vitamin, vitamin stres. Terus ada perlu disuntik-suntik gitu nggak sih, Pak? Kalau musim pancaroba kayak gini, Pak? Itu kan kalau suntik itu suntik biasa, suntik vaksin. Vaksinnya sudah terjadwal. Hmm. Jadwal sekian bulan, sekian hari, tidak ada programnya. Oh, berarti kalau untuk vaksin itu kita nggak bisa sembarangan ngasih ya, Pak? Kalau sembarangan ya nanti pengeluarannya lebih banyak. Terus malah ayamnya stres lah, di angkat-angkat, disuntik. Tapi juga ada yang apa itu pakai vaksin minum. Kalau vaksin minum itu setiap 1,5 bulan. Itu untuk vaksin NDB. Itu semuanya, Pak, yang Ya, vaksin minum itu? ya, serentak itu. Setiap 1,5 bulan serentak. Kalau untuk AI itu 3 bulan sekali. Kalau penjadwalan vaksin kayak gitu, Pak, itu tuh emang dari Bapak sendiri atau ada orang yang jadwalin gitu, Pak? Ya kalau dulu kan saya yang ya. Kalau ilmu ayam itu istilahnya kan berkembang. Tidak itu aja Benar, gitu Pak, ya, benar. berkembang. Terus sekarang kan ada banyak sales obat. Ya. Kalau dulu memang ditentukan sendiri. Dulu memang banyak korbannya, memang belum tahu. Baru sekarang ada sales obat itu, alhamdulillah bisa membantu perkembangan populasi ayam. Kalau dulu itu saya memelihara ayam itu umpama ayam 500 itu hidup separuh itu sudah bagus, sudah bisa. Iya, Pak, ya. Nah, dulu kalau sekarang sistemnya masih gitu aja bangkrut. Bener sih, Pak. Jadi bener-bener dulu dari bawah banget berarti ya, Pak ya? Iya, dulu itu dulu saya kan cuma pelihara 200 ekor, coba-coba 200. Terus alhamdulillah semakin lama setelah itu berkembang dari 200 ke 400, dari 400 jadi 500, dan sekarang hampir 20.000 aja. Keren, Pak. Kalau gitu, Saya mulai lulus SMP dari situ.
Oh, berarti Di Bapak dari Nyambi. lulus SMP Bapak udah Iya, udah belajar belajar. melihara ayam. Iya. Keren, tuh Bang Sri dengerin. Makanya. Saya SMP dulu masih sepedaan, Bu. Aduh. Bu masih ingat nggak kalau dulu waktu Jadi- kecil tuh kalau sore cuma ngejar layangan putus gitu loh, Bu. Iya sih. Jadi dulu itu SMA itu saya pulang ya mampir di itu apa penggilingan padi, beli katol gitu. Buat apa Pak? Buat Ya itu nyampur pakan. Oh, berarti Bapak tuh dari dulu itu emang udah nyampur pakan sendiri, Pak? Iya. Nyampur pakan. Keren. Oh iya ini Pak, sebelum bahas ke pakan, apa sih Pak yang buat Bapak nih tetap pengen nerusin di usaha ayam petelur ini Pak? Apakah semenjanjikan itu Pak? Ya alhamdulillah kalau petelur itu stabil. Karena apa? Dulu saya juga pernah pelihara ayam pedaging itu tahun 90-an itu. Nah, itu memang lumayan. Tiap 45 hari bisa panen. Tapi sekarang berhubung ada kemitraan, itu semenjak itu harga jadi kotar-katir. Jadi yang pelihara ayam daging itu untung-untungan. Nah, dulu kalau sewaktu Pak Harto itu istilahnya itu bagus-bagusan ayam, itu pasti ada untungnya. Kalau sekarang setiap masuk DOC itu sudah mikir nanti kesehatannya, terus jualnya itu harganya gimana gitu. Terus saya berhubungan sewaktu ada kemitraan itu, ada burung segala itu, rasanya tidak menguntungkan. Terus saya memutuskan untuk berhenti dan saya meneruskan yang dulu memang saya juga pelihara petelur, juga pelihara Pedaging. daging gitu. Jadi kalau petelur itu seperti kalau orang desa itu seperti orang ambil nira itu, orang beres itu tahu apa itu. Nah, itu kan hasilnya sedikit tapi terus menetes gitu ya. Kalau perahannya banyak, insya Allah hasilnya juga banyak. Kalau yang tak ambil nira, kalau pohonnya yang diambil itu banyak juga hasilnya banyak. Gitu. Berarti kalau dibanding sama ayam pedaging, ayam petelur itu bisa lebih janjiin ya Pak? Ya insya Allah saya itu dulu dari 85-86 sampai sekarang masih pelihara. Nah, insya Allah kan ya karena ada hasilnya kan gitu. Bener banget. Nah, kan tadi tuh Galuh udah nanya tentang tipe kandangnya. Tadi Mas Bang Sony juga udah nanya tentang iklim. Kalau dari jenis ayamnya nih Pak, jenis ayam itu berpengaruh nggak sih Pak buat produksinya tuh kayak gimana? Ya itu bisa disesuaikan dengan iklim. Sebenarnya di sini tempat ya, iklim atau tempat. Di sini kan pegunungan, sama kalau di sana pun sama Muntilan kan yang berbeda. Kalau di sini itu saya itu ya jenis itu ya. Ini serea ya. Ini serea. Serea itu alhamdulillah lebih produksinya lebih bagus. Jadi dibanding yang lain. Oh, berarti nggak bisa sembarangan jenis ayam ya Pak? Ya, kalau Lohman itu juga bagus loh. Lohman itu juga bagus. Nah, maksudnya di sini juga cocok gitu loh. Berarti Bapak pernah juga melihara yang strain Lohman? Pernah. Tapi itu mahal terus anunya. Harganya mahal terus. Oh, harga dosanya bener. Harganya mahal terus ya. Jadi tetap ingat kata Nyonya, modal sedikit, untungnya kalau bisa melebihi dikit.
Betul ya Pak? Kalau disinggung-singgung soal pakan, Bang, kalau pakannya sendiri itu, tadi kan Bapak bilang nih, dikasihnya itu 2 kali sehari. Nah, pakannya itu kira-kira Bapak beli atau gimana, Pak? Beli ya, beli jagung, beli katul, beli konsentrat, beli. Jadi bahan-bahan pokoknya kan konsentrat, jagung, katul. Itu pokok, nanti ada tambahan mineral gitu, itu ada. Jadi Bapak istilahnya belinya bahan mentah ya Pak? Iya, Baru dicampur sendiri. iya, iya. Gitu. Ada tempatnya nggak sih Pak? Ada itu di rumah ya. Wah, Bu, Ibu mau main sekarang nggak? boleh nggak sih Pak kalau kami ikut lihat? Ya, insya Allah boleh. Insya Allah. Boleh ya Pak? Ya, tapi kalau produksi itu mulai setengah 8, setengah 8 sampai setengah 4 insya Allah. Jadi jam segini udah tutup nih Pak? Sudah. Kalau cuman lihat-lihat Boleh. boleh Pak? Boleh. Mana Bu? Telat tuh Bang, itu dari tadi ngajaknya. Ya, kan tadi Ngajaknya sekarang. ngurus yang di sana Bu. Berarti kalau mau main ke tempat pakan Bapak itu, Galuh itu bisa main dari jam setengah 8 ya Pak? Ya, insya Allah bisa itu ya. Kalau bikin pakan sendiri itu lebih menguntungkan atau lebih menguntungkan yang pakannya beli Pak? Kalau pakan jadi beli itu lebih mahal. Paling enggak terpaut 200 perak per kilonya kan sudah ada hitungannya nah. Iya Pak. Lama 200 habis 1 ton kan 200.000. Nah untuk nanti bantu karyawan kan sudah. Iya Pak. Iya. Bener sih Pak. Bener sih Pak. Kalau gitu mending kita langsung ke pabrik aja gimana Pak? Ya, Boleh, Pak. boleh insya Allah ya. Kita lihat-lihat aja Bu, walaupun udah tutup kan bisa. Boleh sih Bang, kamu harus belajar. Kalau kamu makanya nggak itu, belajar Bu. nanti gimana kita ngembangin usaha peternakannya Nyonya? Iya. Makanya itu saya ngebet banget ke pabrik makanan. Boleh diantar Pak? Boleh. Monggo Pak. Ya. Mari. Iya Pak. Mbak, Mas, ini sudah sampai di bidang pakan saya. Kalau mau lihat-lihat, monggo. Ternyata gede banget ya Pak. Beda banget tuh, Pak. Kira-kira nih Pak, kan segede ini pabriknya. Produksi perharinya tuh berapa ya Pak? Ya, itu 4 ton ya. 4 ton. Untuk ayam-ayam itu. Itu terus-menerus Pak, per hari? Ya, selagi ada ayam ya terus. Kalau ayam sudah di akhir ya tentunya berkurang. Nah, kan tadi Bapak jelasin di waktu di kandang tadi ada masa layer, Ya, terus sama masa apa lagi Bu? Saya lupa tadi. dari Grower. yang grower, Ya. jadi OC grower sama layar gitu Ya. Pak ya. Itu pakannya beda-beda apa sama aja sih Pak? Berbeda ya, berbeda. Kalau yang grower itu campurannya lebih rendah kadarnya. Tapi kalau sudah layar, ya kan, yang grower itu rendah, yang layar lebih tinggi kadarnya. Oh, lebih tinggi itu berarti dalam komposisinya gitu Pak. Ya, misalnya, misalnya. Itu bikin sendiri semua Pak. Berarti dari DOC, dari abis itu naik grower, layar itu bikin semua, sendiri semua. Iya, ya kalau sini cuma mencampur sendiri. Nah, ini maksudnya mencampur sendiri, beli bekatul, beli jagung, beli konsentrat, lalu di sini dicampur. Nah, untuk bahan-bahannya ini dapatnya dari mana Pak? Apakah cuman dari sekitar desa sini apa dari luar? Itu kalau konsentrat itu dari Kargil ya, pabriknya Kargil sama Java. Tapi kalau katul itu dari Demak.
Oh iya. Cuma kalau jagung ya dari Klaten, Demak, gitu. Mana yang ada, mana yang cocok harganya, itu yang saya ambil. Hmm. Dalam sehari itu kan tadi 4 ton ya Pak. Itu tuh buat bikin pakan itu dikerjain berapa orang Pak kira-kira? Itu satu orang bisa. Satu orang, Satu Pak. orang 4 ton 4 ton, Pak. Kan sudah pakai mixer, sudah semua mesin tuh, Oh. tinggal pencet-pencet jalan. Tuh Bang Sony sendirian harus bisa ya Pak ya? Ya, harus bisa. Kalau di tempat nyonya alatnya memadai non, saya siap non. Tenang, jadi beliin tenang. Kalau nyampur pakannya masih pakai cangkul, pakai sekop kan pinggang Lama, saya ya? patah. Ya, semua itu bertahap. Bertahap. Istilahnya dari mulai kecil dulu, biar bisa biar pengalaman, karena pengalaman itu penting. Benar Pak, benar. Punya uang besar, kalau tidak pengalaman, tidak bisa merawat ya bisa bangkrut. Bener kata orang sih Pak ya, yang namanya pengalaman itu guru terbaik. Nah, iya. Pengalaman itu sangat penting sekali. Ngomong-ngomong pengalaman nih Pak, selama mendalami ayam petelur nih, kira-kira ada masa-masa terburuknya nggak sih Pak yang pernah dialami? Masa terburuk itu ada 98 Waktu Prismon, krisis moneter itu Pak. Prismon. Heeh. Terus kemarin COVID ya, Covid, ya? Covid, iya, iya. Covid kemarin. COVID itu ya membawa petaka benar itu, membawa petaka. Tapi alhamdulillah saya masih dilindungi yang kuasa, masih bisa bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Banyak yang waktu itu banyak yang kolab, benar-benar yang kolab. Biasanya yang kolab itu karena kebanyakan hubungan dengan bank, karena dengan bank itu otomatis tidak ada toleransi ya. Benar, benar, benar. Nah, pesan saya kalau usaha ya istilahnya semampunya aja, jangan terlalu ambisius sekali. Memaksakan ya Pak ya? Memaksakan. Itu insya Allah putarannya bisa. Kalau ambisi akhirnya ada musibah, jadi tidak bisa meneruskan. Ya ambisi itu perlu, tapi ya ada Benar Pak, benar. Kalau kita terlalu ambis, terlalu memaksakan juga nggak baik ya Pak ya? Nah, untuk produksi telurnya nih, sebelum ini Pak, masalah harga. Apakah telur itu harganya stabil terus sih, Pak? Ya enggak. Kalau musim haji ya, itu alhamdulillah ini agak bagus. Itu orang hajatan ya, Ya. banyak. Para peternak ini ada angin sebenarnya. Oh, berarti kalau harga telur itu tergantung sama musim-musiman ya Pak ya, nggak stabil terus. Iya, ya. Itu umpama saya ngerti pasar lah. Kalau pasar meningkat, otomatis harga naik. Juga naik, Iya. ya. Tapi kalau pasar lemah ya berarti penyerapannya kurang. Cuma gitu. Nah, kan tadi Bapak menyinggung soal pasar nih Pak. Ya. Tadi kan produksi telurnya sebegitu besar. Nah, untuk itu pemasarannya kemana aja sih Pak? Cuma lokalan sini. Lokalan sini saja. Ya. Di Gotong Royong itu, pasar Gotong Royong ada. Terus Kali Anggrek itu dekatnya Gotong Royong itu
paten, Pak. Paten. Paten juga. Itu salah-salah ya. Jadi saya di order diantar, Mm-mm. tidur ada. Wow, kalau budur berarti termasuk jauh ya Pak ya. Kalau soal pasar tadi Pak, berarti sistemnya itu apa dari Bapak yang nawarin atau udah ada kayak yang udah ada langganan gitu Pak? Ya, sekarang kan sudah pakai sosmed ya. Hmm. Ya itu teh salah itu anu order, tanya-tanya harganya berapa, saya pesan sedikit ini, kalau harganya cocok ya diantar. Jadi pemasarannya masih di sekitar sini aja berarti Iya, ya, Pak? Itu sudah mencukupi apa masih kurang terus gitu? Alhamdulillah kalau untuk bulan-bulan ini kurang. Wah, Untuk bulan-bulan ini kurang. berarti PR harus ningkatin lagi ya Pak ya dengan Insya Allah, produksinya. Insya Allah. Tapi ya semampu. Gitu. Jangan dipaksakan tadi Ya, itu ya Pak? saya emang kalau di sahabatnya saya kan istilahnya kalau ditilik dari mulainya kan sudah lama. Iya, benar. Tapi kenyataannya saya baru punya ayam segitu. Nah, itu kan menandakan saya tidak ambisi gitu. Cuma semampunya, sekuat saya. Benar Pak. Jadi perkembangan itu lambat. Lambat tapi pasti. Iya, pelan-pelan makanya pasti daripada kita cepet Ya. tapi jadinya malahan Iya. nggak pasti kan juga salah juga Pak. Ya, berapa tahun coba? 30 tahun ada ya? Sama Pak. 85, 85. Sudah hampir 40 tahun. Ah, gitu ya. Tapi tetap saya syukuri alhamdulillah. alhamdulillah Pak. Nah, Pak. Gimana Bu? Masih pengen lanjut? Pengen lah, siapa yang nggak pengen coba ya Pak ya. Siapa tahu Kalau kita kan? dengernya kayak produksinya banyak, terus pemasarannya cukup mudah, apalagi sekarang kata Bapak ada sosmed ya Pak ya. Jadi kita nggak yang harus kita datengin satu-satu Bang, nggak harus siapa ya. Kalau dulu memang mulainya HP kan yang belum ada. Belum ada itu ya ke warung-warung dari satu kota antar ke warung. Tapi saya semakin lama semakin bertambah, semakin banyak hubungan dengan orang lain, pengalaman ya. Itu saya mengalir lah dengan sendirinya. Itu kan kalau sudah punya sudah produksi 1 kintal. Wah ini kalau punya 5 kintal bagaimana masalahnya? Ternyata alhamdulillah Ya. jalan dengan sendiri. Pemasaran itu ya pokoknya itu bisa produksi, tidak bisa memasarkan ya. Tapi alhamdulillah tidak kendala tidak begitu berat. Iya. Kalau tadi kan Bapak bilang lewat sosmed ya Pak ya buat masarinnya. Tapi kalau langganan-langganan gitu ada nggak sih Pak? Jadi kayak yang udah pasti ngambil telur dari Bapak nih. Biasanya kayak mitra gitu nih Bu. Iya bener. Ada. Lalu itu namanya rutinan ya. Rutinan ada. Rutinan ada di Tidar. Di Tidar. Ya, di Tidar. Ada Dekat sama rumah kita Bu. Ternyata. Senin sampai Jumat ada ya. Pasti ngirim sana Pak? Ya, bahwa cicilannya berapa per hari? 50 peti ya. 50 peti. Jadi konsisten. Mahal, murah, ambil segitu. Namanya rutinan. Tapi kalau mitra seperti mitra ayam pedaging itu enggak. Oh berarti Kerjasama. hitungannya ya langganan kerjasama Bang, Iya, bukan kerjasama. mitra ya Iya, Pak ya? kerjasama.
Kalau mitra itu berat sebelah. Berat sebelah kayak gimana tuh maksudnya? Seperti ayam putih itu, Heeh. di ususnya sudah dimahalin, Heeh. pakannya sudah dimahalin. Nah, terus yang pelihara mau dikasih apa? Oh iya ya, udah diangkat dari atas. iya. Akhirnya apa? Sebenarnya kayak di monopoli Ya, gitu, Pak. monopoli, akhirnya mencuri. Nah, akhirnya mencuri. Mama pelihara mitra 10.000, terus beli DOC dari luar 1.000 atau 5.000 yang punya kandang itu kan nggak bagus kan? Iya bener Pak, bener. Betul, Pak. Tapi itu istilahnya mencetak ketidakjujuran. Alhamdulillah saya dari sejak dulu meskipun saya sudah pernah pelihara ayam putih, saya belum pernah bermitra. Oh berarti dari dulu mandiri terus Pak? Mandiri. Keren sih Pak. Ayam putih ya mandiri, ayam ini ya mandiri. Jadi benar-benar mengurangi resiko ya. ya. Semampunya. Kalau yang langganan tadi Pak, itu tuh ada minimal pembelian nggak sih Pak? Misal kayak Galuh nih mau langganan ke Bapak tentang telurnya, itu harus beli sekian peti baru bisa langganan, atau nggak harus beli sekian peti tapi setiap hari itu kayak pasti beli gitu Pak, atau gimana? Maksudnya yang itu kerjasama itu, Iya benar. kerjasama itu ya kemampuan sana mau berapa, mau 30 per hari apa ditentukan, itu bisa. Paling enggak 30, 20 itu sudah bisa antar, apalagi ada jauh deket-deket mau 5 aja, 5 gitu ya. Apalagi yang kelewatan kandang bisa. Maksudnya antarnya Pak sekalian. Jadi kalau satu peti nih ya, Pak, ini muat berapa kilo, Pak? 10 kilo. 10? Iya, 10 kilo. Kecil-kecil muatnya, Pak? Iya, meteran itu kalau 10 kiloan itu dulu 15-an. Dulu pertama kali malah 20 kilo. Ya, kotak seperti kotak buah itu. Iya. Itu ternyata lebih banyak rusaknya. Oh iya, resiko ya Pak ya, ada ketempuk-tumpuk gitu kan Pak? Ya, terus sekarang 10 kilo alhamdulillah resikonya lebih kecil. Mungkin nih Pak, sebelum ditutup, apa sih Pak harapannya buat peternakannya Bapak ke depannya gitu? Ya, semoga lebih maju, lebih jadi peternak-peternak yang lainnya juga lebih tenang, Ya. lebih tenang, apalagi pemerintah itu mendukung ternak rakyat, jadi tidak integrator. Ya. Jangan sampai pemerintah itu mencetak integrator, artinya punya DOC, punya pabrik pakan, terus punya produksi, terus rakyatnya mau dikasih apa? Iya. Harus pemerintah juga harus peduli dengan rakyat kecil, Iya. biar berkembang lah, bagi-bagi, biar hidup semua, Iya, Pak, tidak benar-benar. dikuasai yang besar aja. Iya. Ya. Untuk pesan-pesannya buat kayak Galuh nih Ibu Pak, nih, kan Pak, mau buat mulai peternakan, pesan dari Bapak apa ya kira-kira Galuh itu, biar Galuh ini bisa bikin peternakan yang sesukses Bapak gitu. Ya, pertama harus disiapkan semuanya, lahir batinnya kan, harus kedua kejujuran, harus kejujuran itu insya Allah orangnya jujur, insya Allah akan berhasil. Terus kedisiplinan tadi, kedisiplinan itu harus dijunjung tinggi. Kalau nggak disiplin ya nggak berhasil. Iya sekali, Nggak ada berhasil. benar. Itu. Dan jangan lupa berdoa yang bagus. Benar Pak. itu pasti sih Pak. Di sisi lain kita sambil berusaha, di sisi lain kita juga Iya, bisa. sambil doa ya Pak ya. Ada dan
saya akan berhasil. Amin, Bapak. Berkah, Amin, amin, berkah amin. dunia dan akhirat. Bener kan? Harus jujur, disiplin. Jadi kita tuh nggak boleh males-malesan ya Pak Iya. ya. Kalau males-malesan tuh nanti produksi ayam saya jadi jelek dong. Iya, Bu. Pasti, Bu. Nanti bawahan saya harus punya bawahannya jujur. Harus dong. Kejujuran penting sekali. Kunci utama kejujuran. Bener Siap, Pak. Pak. Utama apapun ya Pak ya. Iya nih Pak, sebelum ditutup itu kami ada slogan nih Pak. Kalau saya bilang cangkir tani, Bapak jawabnya berbincang, berpikir, pertanian. Bisa ya Pak? Insya Pak. Allah, insya Allah. Ayo kita coba Pak. Cangkir tani, berbincang, berpikir, pertanian. Bapak, terima kasih banyak ya udah mau sharing nih sama Galuh, sama Bang Sony juga soal bagaimana beternak ayam petelur yang baik supaya sukses kayak Bapak. Ya sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih banget Bapak. Ya, sama-sama. Soalnya dari tadi siang nyampe sekarang udah Iya mau nih udah maghrib mau gitu Pak. maghrib nih Pak. Kalau gitu kami berdua mau pamit dulu. Izin nih, Pak. pamit dulu ya Pak. Mungkin lain waktu kalau Galuh sama Bang Sony sini boleh kan Pak? Insya Allah, insya Allah. Jadi kami izin pamit dulu ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini Pak. Jadi gimana Bu? Jadi lebih mantep nggak? Mantap banget sih, ini keren banget. Tapi kamu jangan molor ya nanti. Kalau itu mah Bang Sony jangan ditanya. Kalau gitu ayo kita sudah. Oke. Udah malam soalnya takut nyonya marah nanti.